Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 10 IPA 4 yang bernama Gisya Aulia akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang buku non-fiksi. Sebelum kita lanjut, apakah teman-teman tahu buku non-fiksi itu apa? Jika kalian belum tahu, saya akan menjelaskan arti dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah yang berisi mengenai fakta berdasarkan pengalaman, pengetahuan, hasil maupun hasil pengamatan. Nah, di sini saya akan mengobservasi tentang buku Sejarah Indonesia. Pengertian dari buku Sejarah Indonesia. Buku sejarah adalah buku yang menggambarkan atau menceritakan kejadian-kejadian di masa lampau yang terjadi di Indonesia maupun di negara lainnya. Buku ini mengandung berbagai banyak cerita mulai dari asal-usul nenek moyang Indonesia sampai kedatangan Islam di Nusantara. Buku ini terdiri 278 halaman dan terdiri dari 3 bab, di mana bab 1 membahas tentang peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Bab 2 membahas tentang pedagang, penguasa, dan penjajah pada masa klasik. Bab 3 membahas tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, di sini saya hanya akan membahas pada bagian bab 1 yang berisi tentang peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Yuk kita bahas. Menurut para ahli arkeologi dan sejarah Indonesia memperkirakan bahwa pada abad keempat Masehi, bangsa Indonesia sudah mengenal aksara dan dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa yang berupa Palawa di Kalimantan Timur milik Kerajaan Kutai Negara. Pada bab 1 ini, kita akan memahami jenis dan ciri-ciri manusia purba di Indonesia serta peninggalan-peninggalannya. Pertama, Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba di kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Sangiran pertama kali ditemukan dan diteliti oleh V.E.C. Scheveningen tahun 1864 oleh von Koenigswarth. Von Koenigswarth menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak di sekitar 2 km dari barat Laut Kubah Sangiran. Artefak litik itulah yang kemudian menjadi temuan penting bagi situs Sangiran. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Perhatikan baik-baik gambar fosil manusia purba di samping. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17, sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran. Ia ditemukan di endapan pasir fluvio vulkanik di Pucang, bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan 2 di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya. 1 ditemukan di Sangiran dan 1 lagi di Afrika. Yang kedua, Trinil Ngawi, Jawa Timur. Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dahulu ditemukan di daerah ini, jauh sebelum von Koenigswarth menemukan Sangiran pada 1934. Ekskavasi yang dilakukan oleh Eugene Dubois di Trinil telah membawa penemuan sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penggalian Dubois dilakukan pada endapan aluvial Bengawan Solo. Inilah beberapa fosil-fosil yang ditemukan Eugene Dubois di Gedung Rubus. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman pra-aksara. Jenis tersebut ada 3,
Yang pertama yaitu jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Yang kedua ada jenis Eguenodobuis di Kedung Rubus. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praaksara. Jenis tersebut ada 3. Yang pertama yaitu jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswald di Sangiran tahun 1936 dan 1941 yang menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Yang kedua ada jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini berdasarkan pada penelitian Eguenodobuis tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Setelah direkonstruksi terbentuk kerangka manusia tetapi masih terlihat tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus. Artinya, manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan di Mojokerto sehingga disebut Pithecanthropus mojokortenis. Yang ketiga ada jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Reischautrand di Wacak. Penelitian dilanjutkan oleh Eguenodobuis bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri jenis manusia Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol. Dahi juga masih menonjol, sekalipun tidak masih menonjol jenis Pithecanthropus. Sekalipun bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangan jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebaran tidak hanya di Kepulauan Indonesia, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Buku ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menambah wawasan untuk melihat manusia purba dan kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di masa lampau. Sekian dari saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.